Oke, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nabawi dengan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Astri Karunia. Saya Ririn Anissa Srihartini. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan laporan kami mengenai pembuatan aplikasi sistem pendataan riwayat transaksi dan keuangan Avera berbasis web. Beserta kami juga akan melakukan praktek aplikasi tersebut. Terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan identifikasi masalahnya. Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami menemukan bahwa masih banyak toko-toko yang masih melakukan pendataan manual seperti menulisnya pada kertas dalam melakukan pendataan transaksi dan keuangan toko. Oleh karena itu, kami ingin membuat aplikasi yang dapat mempermudah mereka dalam melakukan pendataan tersebut. Kemudian, kami ingin memperlihatkan kebutuhan dari aplikasi kami yang akan dibacakan oleh Astri. Kebutuhan aplikasi sistem kami yang pertama adalah sistem dapat menampilkan menu pendaftaran, yang kedua sistem dapat menampilkan menu login dan logout, yang ketiga sistem dapat menampilkan data admin, yang keempat sistem dapat menampilkan halaman beranda, yang kelima sistem dapat menghitung jumlah total keseluruhan uang, yang keenam sistem dapat menyimpan data penjualan, yang ketujuh sistem dapat menyimpan data pengembalian, yang kedelapan sistem dapat menghapus dan mengedit data penjualan, yang kesembilan sistem dapat menghapus dan mengedit data pengembalian. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan pengguna sistem. Yang pertama, pengguna dapat login dan logout. Yang kedua, pengguna dapat mengubah data pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat melihat total uang. Pengguna dapat mengisi data barang. Pengguna dapat mengisi data penjualan. Pengguna dapat mengisi data pengembalian. Pengguna dapat mengubah dan menghapus data penjualan. Pengguna dapat mengubah dan hapus data pengembalian. Pengguna dapat mencetak data penjualan. Pengguna dapat mencetak data pengembalian. Dan yang terakhir adalah kebutuhan non-fungsionalitas. Baik, kebutuhan non-fungsionalitasnya adalah sistem memiliki tampilan yang mudah dipahami. Yang kedua, sistem dapat diakses melalui menggunakan PC atau laptop. Yang ketiga, sistem dapat diakses menggunakan browser. Yang keempat, sistem dapat menjamin keamanan data akun pengguna. Yang kelima, sistem dapat menampilkan informasi setiap data transaksi. Oke, terus kami ingin menampilkan pengujian white box dan black box pada aplikasi kami. Pertama, kami ingin memperlihatkan white box, terutama kode dari aplikasi kami secara dasarnya terlebih dahulu. Berikut adalah white box dari aplikasi kami, dan ini adalah kodenya. Kami cuma akan memperlihatkannya secara sekilas. Kalau Anda ingin membacanya, silahkan pause video ini dan ini yang dasarnya saja ya. Kemudian kami ingin memperlihatkan black box dari aplikasi kami yang akan dibacakan oleh Ririn. Input yang pertama ada username dan password. Prosesnya pengecekan data login benar. Hasilnya diterima. Yang kedua, pengguna atau sandi kosong atau kosong. Prosesnya pengecekan data login salah atau kosong. Hasilnya diterima. Yang ketiga, halaman menu utama. Prosesnya tampilan menu utama. Hasilnya diterima. Yang keempat, tombol tambah. Prosesnya, masukkan data pada text box form yang akan ditambahkan setelah mengklik tombol submit. Secara otomatis data akan tersimpan. Hasilnya diterima.
Yang kelima, tombol edit. Prosesnya untuk proses edit barang, hasilnya diterima. Yang keenam, tombol hapus. Prosesnya untuk menghapus barang, hasilnya diterima. Yang ketujuh, tombol ekspor data. Prosesnya setelah menekan tombol, maka tampilan laporan data muncul yang bisa disimpan menjadi file PDF dan Excel. Hasilnya diterima. Yang terakhir, tombol logout. Klik tombol, maka proses selesai. Hasilnya diterima. Oke. Kemudian yang terakhir, kami akan mempraktekkan penggunaan dari aplikasi sistem kami. Langsung saja saya buka. Pertama-tama kita coba register terlebih dahulu. Di sini kita coba register. Contohnya kita namakan admin, huruf besar semua. Email admin.com, password pas. Kita submit. Registrasi berhasil. Masukkan username admin, dan di sini password pas. Kita login. Selamat datang admin, login berhasil. Tekan OK. Karena ini sudah ada data, maka kita coba untuk menghapus datanya. Kita tekan delete, hapus. Berhasil menghapus. Tunggu sebentar. Proses. Sekarang kita coba tambahkan barang. Contohnya kita akan membuat tambahkan barang HP Oppo. Deskripsi barang. Ambil Oppo dengan harga pasar 4,6 juta. Kita submitkan. Seperti yang Anda lihat, jumlah uang masih 0 dan nominal masih 0 karena kita belum melakukan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan, contohnya kita jual ke kita jual dengan harga tadi kan sekitar 4,6, kita jual contoh 4,7, maksudnya 4.700.000. Kita tulis pembelinya siapa saja boleh, contohnya siapa ya, contoh nama Steamik aja, Steamik gitu. Siapa yang jual, contoh yang jual Yuyun, kita submit. Penjualan berhasil, masuk katanya. Kalau kita cek dua transaksinya, maka jumlah uang yang kita jual adalah segini dan nominal penjualan ini adalah segini. Kemudian kalau yang contohnya pembelinya tidak jadi melakukan pembelian, maka dia akan melakukan pengembalian. Tetapi misal kita bagi potongan sekitar 50.000 sebagai denda karena membatalkan transaksinya. Kita buka, pilih merek HP, nominal kita masukkan, karena tadi dikurang 50.000 maka menjadi 4.600.000 ya. 4.600.000. Nama penerima siapa yang membeli tadi? Steamik, maka penerima uangnya adalah Steamik. Kita tekan submit. Salah tulis saya malah nulis 4.600.000, berarti ini 100.000 ya dendanya. Kalau begitu seharusnya sisa di sini adalah 100.000. Nah, ya, 100.000. Kita juga dapat melakukan kelola admin. Di sini kita dapat mengubah nama admin dan email, bisa kita password tentunya. Contohnya kita ganti namanya jadi kelompok 13. Sini adalah 13 mail.com. Sini passwordnya tetap aja. Data user berhasil diedit. Apa? Nama username dan emailnya akan berubah. Kemudian
Kemudian kalau ingin logout, tinggal tekan tombol logout, tekan tombol ini, dan kita akan keluar dari aplikasinya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami bersyukur karena telah dapat berusaha sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan aplikasi ini. Dan semoga aplikasi ini dan video ini bermanfaat bagi viewer yang telah menonton video ini. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf dan sampai ketemu di video selanjutnya.